Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Implementasi Algoritma Before Cheaper pada aplikasi pengamanan data warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh saya, Octavianus Daniel Katong, NIM 1750133. Adapun poin penting yang akan saya jelaskan, yang pertama latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga batasan masalah, yang keempat penjelasan metode, yang kelima demo aplikasi. Selanjutnya yang pertama, latar belakang. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Tarakan merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Tarakan belum memiliki pengamanan data yang dapat mengamankan data warga binaan, sehingga kemungkinan terjadi penyebaran data kepada pihak yang tidak berkepentingan. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan maupun keamanan data adalah kriptografi. Kriptografi adalah proses yang dapat digunakan dalam melakukan pengamanan data. Melalui kriptografi, data akan diacak sehingga tidak diketahui orang lain maupun pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Terdapat berbagai macam algoritma dalam kriptografi yang dapat digunakan, salah satunya adalah Before Cheaper. Before Cheaper termasuk salah satu jenis kriptografi yang menggunakan teknik dasar substitusi dalam melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya sebuah sistem yang dapat mengamankan data warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Tarakan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibuat sebuah sistem keamanan data warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dengan menerapkan metode Before Cheaper. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini antara lain, studi kasus dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Tarakan. Data yang digunakan berupa data inputan teks yang merupakan data warga binaan lapas kelas 2A. Sampel data warga binaan lapas kelas 2A berjumlah 20 orang. Hasil enkripsi dan dekripsi bisa dicetak. Karakter data yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi merupakan karakter inputan yang hanya terdapat pada keyboard. Aplikasi dibuat dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2012. Penjelasan metode. Before Cheaper merupakan salah satu teknik kriptografi klasis simetris dan secara umum merupakan teknik enkripsi substitusi yang berfungsi untuk menyamarkan suatu pesan tertentu dengan menggunakan tabel abjad dan keyword yang telah ditetapkan. Sama seperti Vigenère Cheaper menggunakan tabel yang berdiri dari abjad A sampai Z, pada baris dan kolomnya ini juga memerlukan suatu keyword atau kata kunci dalam mengenkripsi decipher pesan yang tersembunyi tersebut. Perbedaan Before Cheaper dari Vigenère Cheaper yaitu penggunaan algoritma yang berbeda dari cara membuat tabel. Vigenère Cheaper membandingkan baris plus kolom sama dengan isi tabel, sedangkan Before Cheaper membandingkan kolom plus isi tabel sama dengan baris. Enkripsinya menggunakan tabel dengan ketentuan berikut. Before Cheaper merupakan salah satu varian dari metode Vigenère Cheaper. Pada Before Cheaper, kunci adalah urutan karakter-karakter K sama dengan KL, KD di mana K1 terdapat dari banyaknya pergeseran dari alfabet ke 1 sama seperti Vigenère Cheaper. Artinya, bahwa jumlah kunci yang dibangkitkan harus sama dengan jumlah karakter plaintext yang diamankan. Algoritma ini melakukan proses enkripsi dan dekripsi secara stream, atau masing-masing karakter plaintext harus memiliki pasangan kunci. Hal ini yang menyebabkan algoritma ini sama dengan algoritma Vigenère Cheaper. Adapun rumus-rumus yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Rumus proses enkripsi, CI sama dengan EK, MI sama dengan KI minus MI mod 26. Rumus proses dekripsi, MI sama dengan DK, CI sama dengan KI minus CI mod 26. Keterangan, MI sama dengan pesan yang akan dekripsi atau plain. CI sama dengan sandi atau cheaper. EK sama dengan fungsi enkripsi. KI sama dengan kunci, DK sama dengan fungsi dekripsi.
Nilai mod 26 di atas tergantung dari jumlah kebutuhan karakter yang digunakan. Pada awalnya, BeePo hanya menggunakan 26 karakter. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi komputer saat ini, maka dapat menggunakan mod 256, menggunakan seluruh tabel ASCII. Selanjutnya, demo aplikasi. Nah, ini adalah form login. Sebelum kita masuk ke menu utamanya, terlebih dahulu kita masuk ke form login. Kita masukkan username, admin, passwordnya juga admin. Dan ini adalah menu utama dari aplikasi pengamanan data. Terdapat menu status tahanan, pengamanan data, dan laporan. Sebelum kita memasuki button pengamanan data, terlebih dahulu kita masuk ke status tahanan. Dan ini adalah tampilan status tahanan, di mana di status tahanan ini ada ID status dan jenis kejahatan. Dan ini adalah tampilan data-data jenis kejahatan yang sudah ada. Untuk memasuki jenis kejahatan yang baru, kita bisa memasuki jenis kejahatannya. Contohnya jenis kejahatan memukul. Lalu kita simpan. Data status tahanan tersimpan. Oke. Dan ini adalah ubah. Kita mengubah jika ada penulisan jenis kejahatan yang salah, kita bisa ubah. Dan juga kita bisa hapus jika ada jenis kejahatan yang tidak diperlukan lagi. Selanjutnya kita ke pengamanan data. Dan ini adalah tampilan pengamanan data warga dan status tahanan. Dan sebelum kita melakukan proses enkripsi, terlebih dahulu kita akan menginput data warga tahanannya, mulai dari no-rec instansi. No-rec instansinya. Terus nick-nya. Lalu namanya adalah Sukandar bin Pirnadi. Alamatnya Teluk Alulu, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Berau, tempat lahir Tarakan, tanggal lahir 1 Juni, (1987), usia 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan belum kawin, tingkat pendidikan SD, lama tahanan 5 tahun, jenis tahanan aktif, asal tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tarakan, ID status, karena di sini jenis kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan bahaya narkoba, jadi kita masukkan ID-nya 001. Untuk menyimpan kita masukkan key yang digunakan dari tahanan itu adalah lapas. Lalu kita klik button simpan.
Dan ini memerlukan beberapa waktu yang agak lama juga karena akan melakukan enkripsi. Dan ini sudah data warga tahanan tersimpan. Dan untuk melihatnya, kita bisa copy, lalu kita terus kita enter. Tetapi disuruh untuk menginput key dulu. Masukkan key. Lalu kita kembali, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dekripsinya di proses cari. Untuk mengubah, kita bisa klik button ubah, dan untuk menghapus kita bisa klik juga button hapus. Dan ini baru. Selanjutnya laporan. Dan ini adalah tampilan menu laporan. Untuk mencari datanya yang terenkrip, kita masukin, saya ambil yang noreknya tadi 27 32 20 20 10 26 0006, terus cari. Nah, ini setelah kita ketemu, kita langsung ke dekripsi, di decrypt. Selesai. Oke. Dan ini sudah selesai, lalu kita cetak. Nah, sampai sini selesai, kita kembali. Dan demikianlah demo aplikasi yang saya paparkan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.